Katanya jadi seseorang yang punya penampilan yang indah itu hidupnya serba mudah, dijauhkan dari sakit hati, semua orang baik terhadap dia, dan lain sebagainya. Tapi kita pengen tahu nih, faktanya apakah seperti itu atau tidak? Udah cantik lama lagi kan orang jadi menilainya gimana gitu. Tergantung. Kalau cowok yang lihat 100% mungkin akan suka. Kalau sesama cewek, apaan sih caper anjing? Tapi ada yang bilang gini loh, Jasmine, katanya kalau lo udah cakep, 50% dari permasalahan hidup lo itu udah hilang. Bener gak? Ketika menjalani hubungan sulit gak? Iya. Kenapa? Bukan karena bosen, kalau karena dicemburuin iya. Selamat datang di podcast Argumentasi bersama gue Arsi dan gue Pican, di mana kita akan ngebahas segala sesuatu yang pengen kita bahas. Hai. Balik lagi sama kita, hore. Di episode berapa sih? 40 sekian. Iya. Iya, sebentar lagi kita mau ulang tahun. Sayangi kami dah. Ketawa dong. Kali ini kita juga kedatangan tamu lagi ya. Kayak minggu lalu kita nggak update. Sorry, soalnya ada. Nanti kita nabung yang banyak ya, guys. Soalnya kami sedang skripsi. Emang? Iya. Tesis dong, biar keren. Goblok. Di sini kita punya tamu, seorang wanita cantik berasal dari Karawang. Asli original from Karawang yang digandrungi banyak pria. Sayang. Ada siapa di sini? Jasmine. Yeay. Halo Mbak Jasmine. Halo. Kabar baik? Baik. Hah? Alhamdulillah baik. Kalau dari segi kesehatan sih baik ya. Kalau dari segi keuangan? Awal bulan loh ini. Iya. Ini awal bulan loh. Lumayan lah, ada lah. Nggak lumayan sih sebenarnya. Kita udah nggak ketemu sebulan ya nggak? Ada ya sebulan lebih ya? Iya ada. Jadi kali ini kita mau ngomongin soal apa dong? Jadi katanya nih Pican nih, katanya kita masih memikirkan judul lagi. Iya, katanya jadi seseorang yang punya penampilan yang indah itu hidupnya serba mudah, dijauhkan dari sakit hati, semua orang baik terhadap dia, dan lain sebagainya. Tapi kita pengen tahu nih, faktanya apakah seperti itu atau tidak? Dari perspektif kita ya, yang kita melihat secara visual Mbak Jasmine ini ya apa ya, standar cantik society banget gitu. Nggak gitu sebenarnya. Nggak apa-apa, merendah. Oke, gimana nih? Kasih tanggapannya. Setuju nggak kalau misalnya banyak yang tentu nggak setuju. Kenapa? Karena ya nggak seperti apa yang diomongin tadi. Iya. Banyak sakit hatinya. Kata siapa nggak sakit hati? Namanya juga setiap orang kan punya perasaan ya. Nggak mungkin nggak pernah ngalamin sakit hati. Bahkan orang cantik apapun pasti dia pernah ngerasain sakit hati. Nia Ramadhani pernah sakit hati nggak ya? Waduh. Nggak tahu karena gue bukan teman mendekatnya. Tapi ada yang bilang gini loh, Jasmine, katanya kalau lo udah cakep, 50% dari permasalahan hidup lo itu udah hilang. Bener nggak? Insya Allah bener. Jadi lu pernah merasakan beberapa kali lah ya, nggak semua, beberapa kali sesuatu itu berjalan seolah-olah lebih mulus, lebih lancar karena mereka orang-orang yang lu hadapi menganggap lu terlihat lebih indah gitu. Pernah nggak? Kayak kayaknya kok gue dilolosin sih, kok gue dicepetin sih, bro, kok gue dibantuin sih, padahal yang lain enggak gitu. Pernah nggak? Sekali atau dua? Pernah pasti ya. Pernah ngerasain kayak gitu. Di mana aja tuh biasanya? Kalau kayak gue lagi kesusahan apapun gitu, gue kalau misalkan minta bantuan orang tuh kayak gampang gitu. Sedangkan orang nggak seperti itu. Gue kadang bertanya kenapa gitu loh. Oh, lu ngeliat ke orang. Apa yang membedakan gue dengan dia gitu? Lu ngeliat orang yang mau ngebantuin lo tuh dia nggak sebaik itu sama orang lain gitu? Enggak sih, bukan kayak gitu. Dia kayak milih aja gitu, kayak lebih milih buat ngebantuin gue. Gue nggak tahu entah apa alasan dia buat memilih gue nggak tahu. Cuman gue di situ kayak berpikir, kok ke yang lain nggak kayak ke gue gitu loh. Apa perbedaannya antara gue sama dia padahal sama aja gitu. Kalau menurut gue sendiri. Cowok ya. Ini ya. Bener cowok nih. Iyalah. Cowok. Kalau dalam hal lain gitu pas masa sekolah kah atau gimana gitu pernah nggak? Kalau masa sekolah sih dimudahkan dalam hal-hal tertentu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Kayak misalnya gini kan, gitu. Kalau kayak ke TU nih,
kan ke TU kita lah Iya. Itu kalau misalkan dari sekolah gue nggak ada kayak urusan dari pihak sekolah kayak TU kesiswaan kayak gitu nggak, malah sekarang pas gue kuliah kayak gitu. kalau gue ke TU baru aja kemarin gue tuh nilai gue tuh ada yang kosong. Ketika gue minta tolong kenapa nilai gue bla bla bla, pokoknya gue komplain intinya, terus langsung tiba-tiba nilai gue dirubah. Iya diubah. Ada yang nanya dari pihak TU lainnya gitu, bapak-bapak lainnya katanya, kok bisa, katanya bisa lah gue akalin katanya gitu, dan gue cuman diam aja di situ sampai senyum-senyum. Udah gitu sih. Itu lu menghubungi lu menghubungi dosen yang ngasih lu nilai kosong nggak? Maksudnya lu konfirmasi dulu nggak sama dosennya? Bukan dari mata kuliah, itu nilai job training gue. Jadi itu emang pure kesalahan TU ya? Iya. Oke. Yang pakai sepatu, yang pakai sneaker bukan? Gua nggak tahu. Kayaknya yang mancung-mancung. I know this guy. Ya beberapa kali nih, soalnya TU kita tuh agak bukan sensitif ya, agak tidak semua orang bisa melaluinya dengan mudah gitu. Tapi gue nanya sama fakultas lain juga sama tuh. Ya emang beberapa TU juga gitu. Dan TU fakultas kita kan aromanya sedap sekali ya. Sedap banget aromanya lah. Nah kadang beberapa kali tuh gue melihat fenomena yang mana lu aja dong yang ngomong ke bapak TU-nya. Iya betul. Lu pernah kayak gitu gak? Iya. Atau dalam hal apapun gitu, misalnya mau nanya ke polisi, misalnya lagi nyasar atau gimana, gitu itu pernah? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Iya direspon. Iya biasa aja, dia ngasih tahu gue gini gitu. Jadi ya istilahnya dia menjelaskan apa yang gue pertanyakan ke dia gitu. Oke. Enak ya? Enak. Jadi cakep tuh enak. Ya kalau dalam segi kayak gitu ya enak, tapi kalau misalkan kita udah berbau perasaan itu enggak. Benar sih, itu gue juga pernah membacanya. Enggak ada pure hubungannya 100% enak enggak, no. Tapi kalau menurut lu sendiri, orang cantik tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue pribadi, orang cantik itu kalau dalam segi fisik ya, tinggi. Kalau standar di Indonesia minimal berapa? Setinggi lu apa lebih tinggi dari lu? Lebih tinggi dari gua. Kalau menurut gua, lebih tinggi dari gua. Tinggi, bersih, rapi. Gak harus putih ya? Gak harus putih atau hitam, enggak. No, yang penting bersih dan rapi itu orang udah kelihatan tertarik aja gitu, menarik kelihatannya gitu menurut gua. Dan kalau dari segi yang lainnya, maksudnya lebih dari itu, yang pastinya pintar itu jadi kelebihannya. Jadi nilai plus buat dia sendiri dan ramah. Oke. Itu dari perspektif yang cantik ya. Iya. Kalau dari cowok dulu. Kalau gua fisik sih, kalau tinggi badan, yang penting gak lebih tinggi dari gua. Kalau dari sudut pandang cowok kayak gitu ya. Karena emang kebanyakan mindernya cowok tuh bisa dari tinggi badan loh. Bisa juga kayak gitu, tapi nggak semua sih. Yang pertama nggak boleh lebih tinggi dari gua. Kalau masalah warna kulit, gua menerima warna kulit apapun. Gua nggak rasis masalah warna kulit. Terus yang masalah pinter juga ya, itu jadi patokan karena kita nggak mau punya pasangan yang kalau diajak ngobrol tidak nyambung. Iya, benar. Terus gak harus nyaman ke kitanya juga. Iya kan? Iya, harus kuat sih, karena perempuan itu nggak cuman karena jadi cantik aja nggak cukup. Iya, jadi betul. Cantik dan pintar itu nggak cukup, tapi juga harus kuat. Gitu. Udah nih. Udah. Wah gila sih. dan ramah juga sih. Iya. Kalau gak ramah gak cantik gitu. Kalau orang introvert itu jadi nilai lebih buat diri dia gitu. Diri si orang cantik itu kalau ramah jadi ada nilai plusnya. Udah cantik ramah lagi kan orang jadi menilainya gimana gitu. Tergantung. Kalau cowok yang lihat 100% mungkin akan suka. Kalau sesama cewek, apaan sih caper anjing? Aduh. Nah, tuh kan relate banget kan. Soalnya Pican selalu menyinyiri para wanita cantik. Astaga. Gitu. Soalnya hidupnya mulus banget. Iri gitu ya, kayak enak banget gitu. Iya, kita mah apa tuh kan tadi yang dibilang mulus dan enak tuh apa sih menurut kalian? Yang tadi lu ceritain. Ya itu kan baru cerita dari situ gitu kan. Belum cerita-cerita yang lain kan belum tahu. Yang lain kan enak-enak juga. Kebanyakan enak-enak juga. Maksud gua kayak untuk hal-hal di lingkungan sosial itu kalian tuh dimudahkan gitu. Betul. Nyari teman, jadi kita sama stranger, lu ketika kangen pasti gampang nyari teman kan. Maksud gue ketika lu ngomong pasti semua orang bakal ngerespon lu kan. Iya. Itu. Tapi gue rasa semua orang juga begitu kok. Enggak sih di gue. Enggak mungkin cuma orang-orang tertentu. Kenapa enggak begitu? Ya karena pemahaman karena orang tuh milih-milih juga loh, Jasmine. Okay. Tadi perspektif cantik menurut lu gimana? Bican sorry. Parah, Diki, parah. Gak beda jauh sih pokoknya intinya. Tapi kalau misalnya dari gue, gak tahu kenapa cantik tuh kayak siapa ya?
cantik tuh menurut gue ya kayak Raisa gitu. Kalau dari fisik, gue nggak bisa mendeskripsikan fisiknya Raisa seperti apa. Cuman gue ngelihat cantiknya dia tuh nggak bosen gitu buat dilihat, buat dipandang tuh nggak bosen. Saya kan ada cantik yang ngebosenin kan, kayak udah deh sekali aja liatnya kayak gitu. Terus kalau secara behavior, anjay gil gak ngomongnya Apaan sih? Kalau secara perilaku ya hampir sama sih, kayak pintar. Udah sih menurut gue pintar. Soalnya kalau pintar tuh bisa menyeluruh biasanya. Yes. Kayak gue. Oke, lanjut. Tadi apa? Tadi apa sih, gue mau apa sih? Tuh kan, lupa kan? Apa sih Jasmine? Nggak tahu. Nah, itulah. Oh iya, di tempat gua. Short memory systemnya Asi kumat. Ya kan gue tadi nanya kan sama lo kan, lo jadi lebih mudah nggak berkenalan dengan orang lain, direspon sama orang lain. Lo bilang kan ketika KKN lo mengalami itu. Orang semua orang pasti ngerespon ketika lo ngomong gitu. Tapi di tempat gua itu ada beberapa yang sorry buat gua katakan fisiknya itu tidak begitu menarik. Dan mereka itu seolah-olah tersingkir dari circle utamanya gitu loh. Gitu, jadi ada sebuah circle utama dalam posko KKN gue. Mungkin ada yang denger ya, bodo amat lah. Jadi ada sebuah circle utama yang terdiri atas beberapa orang, terdiri dari orang ganteng, orang cantik, orang keren, orang sok tahu. Gitu. Karena kan menjadi sok tahu itu kelebihannya adalah bisa masuk ke circle utama. Sebenarnya. Nah, terus ada juga para wanita yang tadi gue bilang di awal seperti itu, mereka nggak pernah bareng. Dan gue liatnya emang karena mereka nggak pernah bareng, kalau mereka nanya, kalau mereka nyapa, mereka mengajak diskusi, emang diresponsnya nggak ramah gitu loh. Kayak seolah-olah malas gitu. Mereka si circle utama ini pengennya seru-seruannya sama circle utamanya aja gitu. Dan ya karena gue juga merasa itu bukan lingkungan yang sehat, jadi gue berusaha seprofesional mungkin ketika selama KKN tanpa punya ikatan emosional gitu loh. Gue jam 8 udah tidur men KKN. Sama. Iya kan? Gue enggak. Ya soalnya lu ada temennya. Iya kan? Benar. Gue jam 8 udah tidur bukan karena gue pemalas, bukan karena gue cupu, ya emang gak nyaman aja. Dan emang udah kelar kerjaannya, kalau masih ada kerjaan enggak, kalau gue emang senengnya begadang aja sih. Ditambah ada yang nemenin. Itu. Siapa yang nemenin? Ada aja yang menemani seorang wanita cantik tuh. Nah, cantik-cantik diem aja nih, gitu kan. Nah, di segmen yang selanjutnya kita akan meluruskan apa ya? Persepsi-persepsi orang-orang di luar sana ya. Iya, tentang perempuan cantik. Jadi jangan kemana-mana. Yeay. Hai, balik lagi sama kita. Masih bareng gue Arsi, Pican dan Jasmine. Jadi manis banget. makasih. Nggak sih, dia suka teriak-teriak kan. Ya emang. Ih, ketawanya kayak gitu. Keluar ketawanya. Itu khas banget. Kayaknya orang bakal, misalkan orang-orang terdekat gue pasti tahu. Tapi itu menurut gue sih kekurangan. Kenapa? Karena aneh, ketawa lu tuh aneh. Tapi unik loh. Jarang orang ketawa kayak gue kan? Iya. Ya udah, itu keunikan. Karena jarang jadi aneh. Makasih loh. Nah, kita langsung ke beberapa poin. Di sini gue akan memberikan pernyataan. Iya. Dan lu bisa menjawab ini. Tanggapan. Ya, setuju atau nggak setuju, dan lu berikan tanggapannya. Okay. Ada yang bilang, ini gue mengutip dari jurnal, bukan jurnal, salah artikel. Katanya kalau misalnya jadi cantik itu biasanya suka dinilai bodoh. Bener apa enggak? Enggak. Serius? Kenapa? Yes. Karena menurut gua, lu nggak pernah merasakan. Lu belum pernah dianggap bodoh karena lu cantik? Belum. Oh, pernah. Karena kelemotan gua. Tapi kan menurut gue itu bukan benar-benar pure bodoh, sebodoh-bodohnya orang bodoh gitu kan. Kelemotan itu bisa jadi dari karena kita nggak menyimak apa yang orang bicarakan kayak gitu. Jadi paling kayak bercanda-bercandaan orang aja gitu. Tapi lu nggak pernah masukin ke dalam hati? Enggak. Itu ya pure bercanda aja, karena kadang gue merasa ya karena gue nggak menyimak apa omongan orang-orang gitu, makanya gue dikatain lemot atau dikatain kayak apa sih, masa kayak gitu dong, nggak ngerti gitu. Soalnya Jasmine tuh banyak kerjaan di rumah. Iya, jadi pikiran gue kemana-mana gitu. Tapi malah dari pandangan sesederhana itu timbul asumsi kayak gitu, ngerti nggak? Kayak asumsi apa? tadi kan dia bilang
masa kayak gitu aja nggak ngerti. Pasti orang tuh kayak langsung lihat kayak mungkin ya menggerutu di dalam hati, iya sih cantik tapi kayak gitu aja nggak ngerti, bisa aja kayak gitu. Mungkin ya. Berarti lu nggak setuju ya dengan statement kalau orang cantik itu dinilai bodoh, enggak ya? Karena banyak ya orang cantik yang pintar sebenarnya. Sebenarnya banyak. Nah, oke, selanjutnya ada yang bilang kalau orang cantik itu membosankan. Katanya karena tidak pernah terlalu larut ketika ngobrol, maksudnya kayak nggak nyablak gitu, bener nggak? Iya bener. Emang? Kenapa? Jaim ya? Iya. Jaga imah. Terkadang gimana ya, orang yang ya itu ya orang yang terlalu menjaga image, jadi dia kalau apa-apa harus berpikir 2 kali. Udah kayak politisi loh. Iya, harus gak ya gue lakuin kayak gitu gitu. Gue takut nanti kayak gue dinilai orang jadi kayak gini setelah gue kayak gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang jadi harus dipikirin ulang ketika gue mau melakukan sesuatu hal gitu. Waduh, jaga image banget, jaim banget. Tapi kalau gue pribadi enggak sih sebenarnya, iya gak sih? Gue nyablak aja, gue padanya gimana gue. Tapi kalau misalkan untuk kayak di sosial media, gue jujur gue orang yang iya sih. ngerem banget. Cantik ada di kayak sosial media. Apa ya, gak harus segala hal harus dipublikasi gitu. Gue orangnya kayak gitu. Paling Keren. dari sosial aja. Kalau dari lingkungan kayak teman-teman dekat gue mah apa adanya ya, beginilah gue. Tapi kalau di sosial media itu beda lagi. Gitu. Jadi gue Jasmine itu ketika nyablaknya gue tahu ranahnya di mana. Gitu. Anjay itu banget. dia. Tapi kalau misalnya sama pasangan, lu pernah dinilai membosankan nggak? Maksudnya kayak kamu kalau ngobrol tuh suka diarahin kayak kamu jangan terlalu kaku dong, apa enggak pernah? Enggak. Oh enggak. Jadi selama ini kalau punya pasangan aman-aman aja ketika ngobrol. Aman-aman aja, nggak ada. Ketika punya pasangan ya. Ketika ya. FYI nih. Ketika punya pasangan, nggak ada istilah bosan atau gimana, nggak ada pembicaraan seperti itu. Karena gue kan tadi bilang kalau misalkan emang dari orang-orang terdekat gue ya gue nyablak apa adanya. Gimana suasana biar seru, berbeda dengan di media sosial. Emang gue kayak nggak terlalu terbuka lah intinya gitu. Oke, terus selanjutnya adalah kamu mengintimidasi orang jelek. Maksudnya adalah kayak ketika lu jalan nih sama temen lu yang mungkin katakanlah kurang apa ya, gimana ya ngomong ya, kurang indah terus ada cowok nih, segerombolan cowok, ada kemungkinan si cowok itu ngeliatinnya lu doang gitu, padahal lu jalan berdua gitu. Lu pernah nggak merasa seperti itu? Pernah. Pas jalan sama lu bahkan kan? si temen bahkan entah teman ataupun bahkan saudara ya. Dia nyeletuk gitu ke gua. Kenapa dia ngeliatinnya lo? Gua nggak tahu. Gua bilang bahkan gua nggak merhatiin dia ngeliatin gua bilang gitu. Ya mungkin ada yang salah kali dari diri gua, makanya gua diliatin kayak gitu aja. Tapi untuk orang yang tadi tidak indah itu, ketika diliatin mungkin potensi ada yang salahnya lebih besar ya dibanding yang cantik gitu. Gak gitu, maksudnya kan biar jadi nggak ngerasa diri gue sok banget gitu ya. Mungkin emang ada yang salah di diri gue sampai orang jadi ngeliatin gue kayak gitu. Entah gue pakai kerudung menceng atau baju gue robek, kan bisa aja gitu. Tapi lu tidak pernah merasa mengintimidasi teman-teman lo kan? Enggak, no. Biarlah dia jadi diri dia sendiri gitu katanya guys. Tapi kadang kalau di tongkrongan cowok tuh emang suka gitu tau. Iya kan? Maksud bukan ngeliatin yang cantik doang, bukan. Kadang di cewek cantik itu temenannya sama yang enggak indah. Itu kayak FTV aja. Iya nggak sih? Jadi kalau di teman-teman gue sih mikirnya gitu, kayak cewek cakep pasti dia punya circle yang isinya tuh bukan perempuan indah seperti dia gitu. Biar dia jadi pusat perhatian di lingkungan itu. Enggak gitu. Gue nggak merasa teman-teman sekarang gue nggak pada indah. Justru teman-teman gue lebih indah dari gue. Oh, lu yang nggak indah gitu? Iya, gue nggak indah. Karena lu bukan indah. Iya. Kan. Oke, selanjutnya rentan terkena catcalling. Apa tuh? Catcalling tuh apa sih, gimana sih? Nah gitu, pernah sering? Sebel banget gue kalau udah kenal kayak mampir maksudnya dong, apa Neng, sih gitu kan, kayak apa banget gitu kalau mau kemana teh? Di mana? Di jalan. Di Karangpawitan ya? Di jalan, enggak mau di mana-mana. Di kampus di mana-mana coy? Enggak, kalau di kampus pernah. Di kampus enggak sih, kalau di kampus enggak, paling di tempat umum selain di kampus. Dia di Karangpawitan kan? Enggak. Kenapa harus di Karangpawitan? Emang lu pernah lihat Jasmine disiulin di Karangpawitan? Enggak sih. Karangpawitan kan terlihat itu ya, kayak apa? Sekarang parkirnya. bagus. Oh, enggak tahu. Iya, sekarang bagus. Main-main makanya. Kan kantor Ada gue di belakang. rumput-rumputnya. Iya, gue tahu kan kantor gue di belakang. Oke. Belakang Karangpawitan. Siap. Terus tapi ini Tadi dulu gue pengen bahas catcalling ini. Apa? Jelasin lagi dong, ceritain.
Terus yang lo lakuin apa? Apakah lo bisa? Iya, gue cuek aja, lempeng aja, mengintimidasi? karena jujur gue nggak suka orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya apa gitu? Kalau emang dia pure pengen kenal sama gue, ya kenalan dengan cara yang benar gitu. Nggak harus kayak gitu. Kalau menurut gue dengan cara kayak gitu, gue berasa jadi risih jadinya gitu loh. Dianya kayak ngusik gue banget gitu. Dan musiknya dengan cara yang salah, gue jadi risih aja ketika orang kayak gitu. Maksudnya apa sih? Giliran direspon dibilangnya, cakep-cakep golok gitu ya? Golok apa? Galak. Oh. Cakep-cakep galak gitu ya? Enggak sih. Oh, enggak, kalau Dia nggak misal pernah merespon. iya, kalau kayaknya. misal direspon ya, ada kemungkinan akan ada respon balik kayak gitu, cakep-cakep galak atau apa sih, nggak seru gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kan lu tahu kan kenapa Iya, cowok-cowok lu kan tuh cowok kan Iseng nih. sih kalau yang gue lihat sih. Sebenarnya cuman ada iseng cewek aja. cakep, isengin gitu. Tapi maksudnya harus kayak ngisenginnya dengan cara kayak gitu tuh kenapa? Ya karena buat tarik perhatian cewek asing itu kayak gitu caranya. Oke. Kirain Cuma budaya. dengan kita ketemu, lu asing nih, lu di sebuah wilayah yang asing, terus tiba-tiba ada jamet Iya. jamet kayak gua, tiba-tiba permisi boleh kenalan? Apa reaksi lu? Anjing, mau hipnotis ya gitu. Ntar lu pasti disangka itu mau hipnotis, Tapi jujur aja penipuan sih, MLM. dengan orang-orang yang kayak gitu emang gue menganggapnya nggak serius karena emang mereka lagi pengen bercanda aja mungkin. Iya, karena bercanda, gua rasa sih bercanda. Tapi kalau gue ngelihat siapanya sih, enggak sih, gue emang nggak pernah digituin ya guys. Sorry. Maksudnya ngelihat siapanya, maksudnya kalau misalnya kayak yang di jalanan gitu, itu baru gue bukan gue sih, maksudnya sebel banget gitu dibanding yang kayak di lingkungan kampus gitu. Maksudnya kalau di lingkungan kampus kan mungkin emang iseng ya, bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau di jalanan tuh apa karena orang yang sio-sionya preman gitu, jadi pikiran kita kayak ya udah jelek ada kemungkinan aja. kriminal ya. Iya, betul. Hubungannya sulit. Hubungan tuh lebih sulit karena gimana ya? Minder. Entah lu cantik sering dicemburuin, entah mungkin lu membosankan, entah pokoknya menurut lu ketika menjalani hubungan sulit gak? Iya. Kenapa? Bukan karena bosen, kalau karena dicemburuin ya. Gue Tuh, ketika itu sih. kemarin, ketika gue mempunyai pasangan, gue berantem lebih sering ya karena itu. Padahal gue tipikal orang yang setia, tapi kenapa dia nggak pernah bisa percaya? Gitu. Karena lu cantik gitu kan. Padahal kandangin aja udah sih, kandangin gitu loh Mas. Karena bahkan hampir setengahnya teman-teman di kelas gua cowok dicemburuin. Wow, banyak ya setengahnya itu. Semuanya kali kecuali satu. Enggak semuanya. Kecuali 1, 2, 3 gitu. Padahal apa sih yang harus dicemburuin gitu? Kenapa harus cemburu gitu? Toh gua emang pure setia sama lu gitu, tapi kenapa lu nggak bisa percaya sama gua? Itu yang bikin gua sulit dan bikin gua meyakinkan dia ternyata sulit, itu yang bikin sulit. Pas baru putus dianya yang jadian sama orang ya? Enggak sih, enggak Deket jadian. doang. Bahkan dia balik lagi ke gua. Tapi tujuannya bukan untuk balik. Gimana sih, rindu itu loh, rindu sedikit semercik penyesalan gitu. Rindu marahin orang dia. Kan kerjaan dia marah-marah doang. Iya betul. Kayaknya itu deh. Terus yang selanjutnya masalah hubungan, lu pernah nggak dideketin banyak orang dan lu mikir, ih mereka nggak deketin gue karena gue cantik aja apa ya? Pernah nggak mikir kayak gitu? Iya. Karena Nggak serius gitu. Iya, sering Sering ya? gue berpikir kayak gitu karena bahkan udah ada suatu tragedi tragedi. Anjay. Jadi emang ada orang ketika kemarin gue punya pasangan terus gue putus, ya akhirnya gue menyendirikan, jadi menjomblo dan Kakak chat nggak ada yang marah nih gitu? Kakak chat nggak ada yang marah nih gitu? Enggak gitu, tuh bukan. basi banget ini. Itu zaman kapan? Enggak gitu, dia tuh seketika ada orang datang deketin gue dan dia datang dengan suasana yang berbeda. Apa yang bikin berbedanya? Dia bilang pertama gue ngeliat dia udah matang, udah benar-benar cowok yang matang, datang ke gue dan dalam posisi gue lagi sendiri dan dia berkata mau serius sama gue. Tapi ya namanya juga hanya sebuah perkataan ya, bisa jadi iya ataupun enggak gitu, tanpa adanya tindakan atau tanpa adanya pembuktian itu ya sama aja bohong dan pada akhirnya ya udah itu hanyalah sebuah perkataan angin berlalu. Tapi itu emang lu orang udah kenal lama atau dia tiba-tiba datang asing? Dia emang udah mengagumi gue selepas gue pacaran sama mantan gue yang kemarin gitu. Iya, berarti baru kenal sekarang pas mau putus. Intensnya baru putus. Tapi udah temenan. Temenan Udah kenal gitu, udah kenal.
Udah kenal sebelumnya. Oh ya udah, iya. Udah pertanyaan gue itu, gitu. Udah kenal sebelumnya apa orang baru gitu loh? Enggak, udah kenal sebelumnya. Ya? Cuman ketika gue putus dia ngedeketin gue dengan ya secara intens lah, secara lebih dekat. Tapi ternyata tujuan dia nggak sesuai dengan apa yang dia omongin ke gue gitu. Oke, lanjut anjay. Ini masalah hubungan lumayan panjang. Terus gue mau nanya, lu pernah nggak sih nanya ke pasangan lu atau ke orang yang dekat lu, apa sih yang bikin mereka suka sama gue gitu? Pernah. Apa jawaban yang paling sering lu denger? Dulu gue sempet nanya sama mantan gue yang kemarin, apa sih yang bikin lu bertahan sama gue dan apa yang bikin lu tertarik ke gue? Lu orangnya penasaran, berbeda dengan cewek-cewek yang selalu salting di depan gue katanya gitu. Masa sih ya lu cuek banget, lempeng aja gitu. Jadi makanya bikin gue, nih cewek kok susah banget gitu. Dan yang bikin gue bertahan ke lu ternyata lu orangnya gak monoton gitu. Jadi setiap hari ada aja cerita sama lu gitu. Enggak sih, kan tiap hari ada aja yang gue pengen marahin lu gitu. Lebih jelas ya. Padahal bukan. Emang tiap hari chattingannya kan dia cuek. Chattingan walaupun ya renggang-renggang kadang-kadang doang. Itu tapi keren loh, cewek kan biasanya marah-marah ya nggak di chat sejam. Iya sih emang sih. Iya. Dia keren sih kalau gue kayaknya. Dan Jasmine itu benar-benar kayak ya udah aku nurut sama kamu gitu loh. Gue bukan tipikal orang yang bucin banget gitu loh. Enggak ya, karena gue kemarin LDR juga kan gitu. Jadi ya chatan nggak harus 24 jam nonstop kayak orang nggak ada kerjaan lainnya nggak sih? Lu emang nggak ada kerjaan lain apa selain chatan? Kayak pengen gue gituin kalau misalkan emang pure benar-benar ada orang pacaran 24 jam chatan gitu, kayaknya apa sih gitu? Gue nggak gitu, gue ngapain kayak gitu juga, kayak ngebosanin aja, apa sih chatan terus gitu. Tapi secara fisikly hal-hal kayak gitu beneran terjadi tau. Maksudnya ketika lu punya pasangan indah, lu punya pasangan tampan, emang ketakutan itu pasti ada sih. Mungkin mantannya Jasmine ini meresponnya berlebihan, memberikan tanggapannya berlebihan. Cuman kalau yang gue rasa emang kalau punya pasangan indah ya emang gimana ya, emang di dalam hati tuh kayak pengen itu ngandangin aja gitu, kayak gitu sejujurnya. Beda kalau punya pasangan biasa aja. Kalau iya serius, makanya kenapa yakin setia pasti pasangan kita gitu ya. Meskipun enggak sih, ujung-ujungnya ternyata sama aja sih, mau wajah kayak apapun juga. Nah selanjutnya ya, ekspektasi orang terlalu tinggi. Kayak misalnya gini, ada di dalam sebuah circle, mereka tuh pengen lu aja deh, lu udah cocok kan, lu cantik, lu gini gitu, tanpa memikirkan akan ada orang yang punya potensi sama gitu. Tapi orang-orang yang lain lebih percaya sama lu. Pernah nggak? Pernah. Terus lu merasa tertekan nggak ketika orang punya ekspektasi tinggi sama lu? Iya. Kapan tuh? Pas kemarin gue disuruh jadi miskomunikasi. Itu ngebuka banget gak sih? Nggak apa-apa. Iya tapi malu lah. Benar, kita tahu kan kita anak Unsika. Cerita itu diedit deh. Dengan lo ngomong gitu nggak bakal gue edit. Ya Allah. Jadi Terus emang miskomunikasi ada di mana? Kan banyak miskomunikasi. Diskominfo. Kan bisa kan? Gimana ceritanya? Jadi ya gue berpikir ada orang yang bisa lebih berpotensi dari gue gitu. Kenapa harus gue? Tapi gue di sini dipaksa. Oke. Gue nggak ingat loh ketika itu siapa yang. Oh iya gue ingat. Yang kita ini ya apa? Bohemian ya? Iya. Oh iya. Tapi ketika lu menjalani itu akhirnya gimana? Itu kan nggak langsung pemilihan kan? Sebelumnya lu ada gladi dulu kan? Iya. Tapi lu ternyata dipikir-pikir seru juga apa enggak? Pican tahu banget prosedurnya, kayaknya Pican pernah mengalami di bidang yang sama gitu. Pernah mengalami juga gitu. Setelah gue. Udah jawab. Ya gue pikirin di situ. Oke lah, akhirnya gue memutuskan ya udahlah oke, karena gue juga bener-bener ditekan banget sama kakak tingkatnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya yang gue pikirin di situ gimana caranya biar gue nggak mengecewakan orang-orang yang udah mempercayai gue. Tuh Pican jadi cantik biar punya kenalan kakak tingkat. Akhirnya di situ kan ada gladi segala macam, latihan gitu. Dan ya udah akhirnya menang. dan setiap kali Jasmine kemana-mana kan selalu ada bodyguardnya kan. Emang ya? Iya. Siapa yang tinggi? Siapa? Adiknya. Kenapa sih? Nama adiknya Kuncoro guys. Ganti. Nyebelin banget. Kuncoro. Oke, ada lagi nggak ya? Oh,
Udah anjir ini. Oh iya, banyak yang bilang kalau misalnya jadi cantik itu mutlak, ngerti nggak? Mutlak gimana? Mutlak kayak gini. Ada beberapa orang yang pengen cantik tuh melakukan berbagai cara kan, termasuk operasi plastik, operasi kelamin. Iya, itu yang lebih itu lagi dia ya. pengen cantik gitu kan. Menurut lu sendiri, kenapa sih orang-orang sebegitunya pengen cantik? Apa karena bahasan kita tadi itu benar? Iya. Apa lu punya pandangan lain? Kenapa orang pengen minder? Dengan? Ya dengan orang kondisinya yang ya. Oh jadi bukan pengen cantiknya tapi mindernya ya? Minder bisa jadi minder karena lingkungan dia ada yang lebih wow dari dia dan dia merasa gue bisa nggak ya kayak gitu. Jadi dia melakukan segala hal yang bikin dia bisa melebihi orang-orang yang bikin dia minder itu. Terus bisa jadi kayak dari bullying bisa aja kan. Iya. Gitu sih. Oh Jasmine pernah dibully nggak? Ya itu tadi kalau misalkan gue lemot kayak gitu paling. Ya itu kan bukan bully, itu kan canda tawa di pertemanan kan. Sih. Nggak ada. Jadi lu nggak pernah tuh waktu SMP tiba-tiba ada kakak kelas, segerombolan kakak kelas yang mereka kalah cantik, mereka paling cantik di angkatan mereka dan mereka merasa tersaingi, mereka datengin lu jangan genit deh. Enggak, karena gue hidupnya lempeng-lempeng aja gitu, nggak mau cari sensasi sana sini ya, gue gini aja padanya gitu. Jadi yang terakhir adalah orang tuh bakal bilang kalau misalnya lu nggak punya masalah. Tadi kan di awal lu sempat mau bilang kan masalah lu banyak. Emang di samping keuntungan lu masalah lu apa aja sih sebenarnya? Yang pertama untuk soal percintaan dulu ya. Oke, ini paling banyak ditunggu nih. Gue pernah cerita-cerita sama pria. Lu tuh untuk ke hal yang dalam percintaan ya, kalau untuk ke hal yang lebih serius, lebih memilih kriteria perempuan yang seperti apa sih? Yang biasa aja. Kenapa? Dengan posisi lu yang udah punya segalanya, kenapa lu lebih memilih perempuan yang biasa aja? Resikonya lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang high class dan cantik banget. Waduh. Kenapa? Perempuan yang high class ataupun cantik banget itu banyak diminati orang dan pasti ada peluang untuk dia berselingkuh atau peluang untuk orang banyak diincar cowok-cowok lain. Gue nggak mau punya hubungan yang jadinya jadi banyak diusik gitu karena kecantikan si cewek itu gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan perempuan yang biasa aja menurut lu gimana? Ya biasa aja, yang nggak dipandang orang, dia tuh cantik banget, dia tuh gini loh, dia tuh gak gitu, karena itu lebih sedikit kayak mengurangi resiko aja gitu di dalam hubungan gitu. Oh gitu. Terus gue berpikir gue termasuk orang yang biasa aja nggak ya nanti gitu loh. Lu deketin dia? Oh iya bener sih. Karena gue berpikir sih bener. Karena gue berpikir gini, selama ini ya gue berpikir ya diri gue emang biasa aja, tapi kok nggak ada ya orang-orang, gue bukannya so pede ya, orang-orang menilai gue katanya gue cantik. Kalau memang gue cantik, kenapa sampai saat ini tidak ada orang yang berniat untuk benar-benar serius ke gue gitu loh. Kalau emang bener gue cantik gitu. Ada kok yang serius marah-marah tiap hari. Itu kan beda lagi. Itu masalah sih buat gue. Serba nanggung jadinya ya. Iya. Serba nanggung. Gitu. Ketika gue berniat berteman sama siapapun, ketika gue berniat berteman sama siapapun, orang yang julid terhadap gue berpikirnya apaan sih, jalan sama si ini. Kenapa gitu kenapa harus menilai seperti itu? Kalau emang mau tahu, maksudnya lu kan belum tahu kenyataannya tuh kayak gimana gitu. Kenapa harus lo langsung beranggapan seperti dan beropini seperti itu? Jalan sama si ini, besok jalan sama si ini gitu. Padahal lo nggak tahu yang terjadi itu seperti apa. Dia iri kali nggak jalan sama lu. Iya mungkin ya. Gue lupa ngajak dia gitu. Bisa jadi gitu. Ya itu sih masalah-masalahnya. Udah sih. Itu masalah yang pernah gue alamin. Oh utamanya itu ya. Tapi benar juga sih. Iya sih. Pican ngalamin kayak gitu nggak sih? Bohong sih. Oh enggak anjay, biasa aja. Karena Pican sudah pede mengkategorikan dirinya sebagai perempuan seperti apa gitu. Emang ya? Emang gue perempuan seperti apa? Ya kan lu sendiri ya. Gue bilang kan Pican sudah mengkategorikan dirinya. Kalau Jasmine kan dibilang
dia mengkategorikan dirinya seperti itu, tapi respon orang-orang tidak berkata sama, jadi serba nanggung. Gitu. Kalau lu mungkin lu sudah mengkategorikan diri lo dan ternyata respon orang-orang juga sama dengan apa yang lo kategorikan atas diri lo sendiri. Mungkin kayak gitu ya. Udah nih, gak ada lagi permasalahan selain percintaan, ya, pekerjaan. Cewek cakep apa lagi? Apa ya? Gak ada sih. Di luar percintaan gak ada. Berarti kita bisa menyimpulkan gak sih 50% masalah hidupnya tuh gak ada? Iya. Sesungguhnya. Kompleksitas apalah itulah. Permasalahan cewek cantik berarti hanya berkutat di dua hal tadi, percintaan dan pertemanan. Berbeda dengan orang-orang normal seperti kita, gitu kan? Gue juga normal kok. Meluruskan ya, mencoba. Kan tadi baru dilepasin sayapnya. Padahal. Enggak. Dari pembahasan kali ini, untuk Jasmine apa yang bisa lu dapet dan mungkin apa yang nggak gitu sih, maksudnya lu mau nge-share apa nih ke teman-teman semua? Ya terutama buat perempuan yang merasa perempuan cantik itu mah udah gampang lah hidupnya. Gitu. Lu mau ngasih pesan apa nih? Gue gak merasa diri gue cantik, gimana dong? Ini disclaimer. Iya, disclaimer ya. Kita nggak gimana? Ya intinya disclaimer. Apa sih? Kayak di belakang kaset bungkus kaset tuh. Kayak gimana? Ya untuk para wanita semuanya, nggak selamanya jadi perempuan cantik itu bahagia, dan tidak selamanya jadi perempuan yang nggak cantik itu ya biasa aja itu nggak bahagia gitu loh. Bahkan ada orang yang menurut orang-orang itu cewek biasa aja tapi kenapa cowoknya ganteng banget, itu cewek biasa aja kenapa cowoknya tajir banget. Banyak sih sebenarnya. Itu cewek biasa aja kok hidupnya kayaknya apa ya? Instastory banget. Iya, banget gitu. Ya ada gitu. Ada juga itu cewek cakep kenapa jadi pelakor ya? Kan ada. Iya, kayak nggak ada lagi gitu ya. Iya, kayak nggak ada lagi. Banyak. Jadi ya nggak cewek cantik atau cewek biasa aja itu bahagia atau nggak bahagia. Pasti setiap orang punya permasalahan masing-masing, betul? Betul. Tergantung gimana kita menyikapinya, terus tergantung gimana kita juga menyikapi komentar-komentar orang sih. Udah kayak guru BP dia ngomongnya. Tapi tuh, lu pernah merasa iri dengan orang yang lebih cantik dari lu nggak? Atau nggak lebih cantik dulu lah? Dalam hal apapun, misalnya lebih tinggi, mungkin kan lu bilang cewek cantik sama orang tinggi. yang lebih cantik nggak? Lebih pintar. Kalau lebih cantik sih enggak ya, enggak, karena kita udah diciptakan sedemikian sesempurna mungkin. Tuh, ada di surat Atin ayat 4. Betul. Karena tadi latar belakang saya ada itu. Oke, lanjut. Iya. Ya. Lu skripsinya kayak anak UIN sih pakai ayat. Sebenarnya kalau misalkan kita ngerasa ikhlas gitu, pasti kita tuh nggak akan ngerasa minder sama kalian. Terkecuali kalau misalkan dari segi segitiga. Bukan. Dari segi potensi, dia nggak sih, kalau dia bisa melebihi kita, adalah rasa minder. Kita juga pengen lah gitu, gue juga kayak dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Tapi kalau misalkan dari segi yang udah dikasih sama yang Sang Maha Cipta, itu udahlah, gak usah dipermasalahin, ikhlas aja. Kita udah diciptain sesempurna mungkin gitu. Jangan ngeluh gitu. Terkecuali kalau misalkan tuh orang pinter banget, kok dia bisa ya kayak gini, kenapa gua enggak. Nah itu harusnya jadi motivasi buat kita. Kalau kayak gitu gua kadang sering ngerasa minder sih. Gitu aja sih paling. Wajar sih, gue juga sering merasa minder dengan orang cantik. Kalau dari lu gimana nih Arsi, sudut pandang cowok? Apa ya? Ya lu dapat nih dari pembahasan ini. Kalau dari pembahasan ini sih paling ya semua orang punya masalah masing-masing ya. Dan cowok juga sebagian gue rasa punya masalah seperti ini sih, kayak enaknya jadi dia masuk pergaulan enak, gampang karena dia ganteng. Sama kok, gue juga merasa seperti itu. Gue iri, maksud gue bukan gue iri gitu ya, udah lah kan tampang gue gimana. Gue kayak parah banget. Enaknya jadi dia, enaknya jadi kayak dideketin sama semua orang, diakrapin sama semua orang. Sama kok laki-laki juga ada yang kayak gitu. Dan biasanya memang orang-orang yang di posisi itu nggak pernah merasa dianya hebat gitu. Iya. Tapi jujur ya,
Memang sih apa yang tadi dikatakan Arsi. Jangan salah sebut saya ya. Memang apa yang dikatakan Arsi itu benar. Kayak kita mau bergaul dengan siapapun ya hayu pasti gitu kan masuk. Tapi saya sering merasa orang-orang yang seperti itu tujuannya nggak tulus gitu. Oh iya benar. Ada maksud lain gitu. Oke. Lu apa ya dari gue? Kan gue pembawa acara nih. Gue yang memandu kalian. Kalau dari gue sama sih kayak kalian berdua itu udah apa ya, udah opini yang ideal. Apaan sih? Ya intinya tapi gue mau menyimpulkan ya, ternyata memang untuk orang-orang yang memiliki rupa yang indah memang lebih dimudahkan sih untuk beberapa urusan. Cuman mungkin untuk orang-orang yang merasa dirinya tidak seindah itu bisa dicomot dari omongan Jasmine tadi, kalian punya potensi pasti di bidang lain gitu. Ketika mungkin rupa kalian gak indah, ternyata kalian punya potensi yang lebih, entah di bidang masak mungkin atau enggak, apapun itu gitu guys. Jangan insecure ya. Nah, jangan insecure. No. Ubah insecure jadi bersyukur. Oh iya, kita pamit dulu ya sekarang. Gue gak jelas sih. Enggak, gue mau bilang ini. Nanti kalian yang dengerin ini bisa hitung Jasmine ngomong berpikir berapa kali. Emang iya ya. Kalian bisa hitung ya. Dan kalian nanti itu ciri khas gue guys, oke? Kalian bisa hitung. Kalau apa-apa kita harus berpikir dulu gitu. Jangan asal, nantinya jadi ngasal. Segitu aja dari kita. Gue Arsi pamit. Gue Pican pamit. Gue Jasmine pamit. Bye-bye. Bye-bye.